Timnas Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 1-5 di Sydney dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Apa yang salah dengan tim besutan Patrick Kluivert dan bagaimana kedepannya agar tidak terjadi kesalahan yang sama? Mari kita membahasnya dengan sosok yang tidak asing lagi di sepak bola Indonesia, yakni Uston Nawawi. Selamat pagi, Coach Uston. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mas, baik, sehat, Alhamdulillah. Baik, Coach. Hari ini kita akan membahas terkait pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia ya, Coach ya. Ya, sebagaimana kita tahu, Ya, kemarin kita oke. Timnas Indonesia kalah 1-5, Coach, di Sydney dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Nah, kalau dalam kacamatanya Coach Uston Nawawi, sebenarnya kesalahan kita tuh apa sih, Coach, yang fatal gitu, sampai kita kalah 1-5, kebobolan 5 kali? Ya, kalau saya melihat di pertandingan kemarin, kita di menit-menit awal sudah bagus ya, 10 sampai 15 menit awal, dan terbukti kita dapat penalti dan tetapi tidak tidak menjadi gol. Cuman menurut saya ada beberapa kesalahan yang mengakibatkan jadi gol, khususnya di free kick, di corner kick defense kita kemasukan berawal dari situ. Yang pertama, gol pertama mereka dari penalti, terus dua gol di mana pemain lawan sangat bebas untuk melakukan heading ke gawang kita. Dan di gol kedua dari ball progression dari Australia, di mana dari kiper ke center back ke gelandang, gelandang langsung umpan terupas ke striker dan satu lawan satu dengan goalkeeper kita gitu Mas. Coach, kalau menurut pendapat Coach nih, kita kan biasanya timnas Indonesia waktu eranya Iya, ST itu kan biasanya mainnya iya. cenderung defensif ya. Sedangkan PT Kluivert ini berani nyerang. Nah, kira-kira apakah ini memang beresiko, Coach? Ya, kalau kita melakukan high pressing tentunya berisikonya di daerah pertahanan kita, khususnya ketika ada terjadi lawan eh, long passing ke belakang pertahanan kita di situ. Khususnya gol kedua di mana kita tidak high pressing kita gagal dan akhirnya terjadi gol di situ, Mas. Apakah Coach melihat bahwa pressing yang, sorry, compactness dari pemain kita ketika melakukan pressing itu ada kurang rapat, Coach, makanya ada celah bagi Australia untuk mencetak gol? Ya, itu salah satunya. Kalau untuk high pressing, kita harus juga antisipasi struktur defense kita harus bagus. Artinya, ketika pemain depan melakukan pressing, pergeserannya itu harus rapat dan pemain belakang kita harus siap kalau terjadi long passing seperti itu. Di situ, Mas. Dan mungkin itu kesalahan yang terjadi kemarin pada saat melawan Australia, Coach ya. Kita kurang kompak saat pressing gitu ya, struktur permainannya ya. Ya, salah satunya di situ. Mungkin dari analisa tim pelatih, mereka kenapa berani seperti itu? Karena pertama kita harus mengambil poin di Australia untuk memudahkan langkah kita ke babak selanjutnya di situ. Jadi pertama udah bagus, tapi kita tidak antisipasi ketika ada transisi atau bola-bola di behind defender kita. Nah, Coach, yang mau saya tanyakan lagi adalah, ya tadi benar bahwa Patrick Kluivert ingin sekali mencuri poin di Australia dan Ya, akhirnya dia menjajal formasi yang beda dari zaman Sinteyong gitu. ya, Nah, tapi kan kita tahu sendiri bahwa persiapan dari timnas ini sangat mepet ya. Pemain juga ya. nyampe-nya mepet di sebelum tanggal 20. Nah, kira-kira apakah memang ada risiko besar di balik apa namanya? Menjajal formasi baru di waktu yang sangat mepet ini, Coach? Kalau menurut pendapat saya pribadi itu bukan formasi baru ya, karena memang secara orang awam melihat pakai 4 di belakang, padahal itu pakai 3-4-1-2 atau 3-5-2, di mana ada 3 pemain belakang, ada di kiri
Verdong, Jai Ende sama Hilger, di kanan ada Kevin Dick, sebelah kiri ada yang baru tuh Jane, di tengah ada Nathan Cheon, Tom Haye sama Marcelino, dua di striker Struik sama Ole Romeni itu Mas. Oke, tapi mungkin yang berbeda adalah cara bermainnya coach ya yang high pressing dan Ya, memasang mungkin defensif yang tinggi. beda adalah cara bermainnya. Tentunya filosofinya pelatih sebelumnya dan sekarang pasti pasti berbeda kan di situ, Mas. Dan yang itu menjadi bumerang Apalagi ketika ya, silakan. apalagi pelatih timnas sekarang adalah baru kan, baru mengenal secara langsung ya waktu di Australia itu dan tidak ada waktu banyak untuk mereka berlatih kan. Pertama datang recovery training, official training udah langsung main. Paling banyakan masalah strategi taktiknya kan di classroom gitu. Berarti kemungkinan memang tim dari kepelatihan ini belum bisa memahami karakteristik pemain secara mendalam dan belum bisa menyamakan filosofi mungkin coach ya. Ya, salah satunya mungkin di situ. Tapi kita berharap itu tidak akan lama ya dengan mereka kan expert di bidangnya. Saya harapkan di sisa pertandingan itu mereka cepat adaptasi baik dengan pemain dan taktik strategi yang dipakai untuk lawan-lawan berikutnya itu, Mas. Tapi kalau melihat ke laga kemarin, andaikan ikut seandainya kita Ya, pendekatannya lebih ke bertahan saja, lebih defensif seperti waktu era Sinteyong, hmm. apakah itu lebih baik gitu coach daripada memaksakan filosofi baru yang belum dipahami pemain? Ya, kalau menurut saya formasi itu tidak menentukan hasil pertandingan, cuman bagaimana pemain mengerti dan memahami dan melakukan apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Memang kemarin cukup beresiko ya dengan high pressing, cuman di awal-awal kan berhasil, tapi setelah itu agak fatal juga karena yang terpenting adalah di dalam pertandingan itu adalah seorang pelatih itu membaca perubahan-perubahan taktik yang di pertandingan berlangsung itu, Mas. Seperti itu. Nah, kalau lalu kita bicara soal set piece, coach bola mati ya. Tadi kan coach juga Ya, sudah menyinggung terkait hal ya. tersebut ya. Eh, kita kebobolan dari set piece. Apakah memang kelihatan banget dari pandangannya coach bahwa ini kurang gitu persiapan set piece-nya? Karena kalau kemarin Sinteyong dalam keterangannya ikut mengomentari juga bahwa timnas kita Ya. ini kayaknya kayak kurang persiapan set piece. Kalau di mata coach Usten gimana? Kalau saya melihatnya memang seperti itu karena tidak ada waktu untuk berlatih dan yang paling fatal adalah ketika lawan tidak ada yang main marking kan di situ. Dua golnya pemain kita ketinggalan waktu marking itu kan. Terus yang gol pertama ada pelanggaran dari Nathan Cheon memegang pemain lawan yaitu fatal juga, Mas. Oke, oke. Berarti memang dari segi set piece itu ya adalah salah satu PR yang harus dimatangkan coach ya untuk laga berikutnya ya. Iya, apalagi menghadapi pemain-pemain Australia yang postur tubuhnya tinggi besar kan itu, Hmm. Mas. Baik. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan berikutnya adalah terkait ini penampilan dari Ole Romeni. Nah, kita kan sudah lama ya coach ya Iya. mendapatkan ada striker yang tajam di lini depan nih. Hmm. Dan kemarin Ole walaupun kita kalah, dia berhasil mencetak gol yang cukup baik. Bagaimana pandangan coach Hmm. terhadap Ole Romeni? Ya. Ya, salah satu PR kita sebelumnya adalah kita belum punya striker yang killer kan itu. Ya, dengan terbukti dengan adanya pemain baru ini, saya kira sedikit menjawab itu. Ya, mudah-mudahan striker baru ini konsisten kan gitu, Mas. Apalagi kita butuhkan untuk di pertandingan dua pertandingan away, kita harus memenangkan pertandingan untuk ke babak selanjutnya. Oleh Romeni kalau menurut coach Uston lebih baik jadi striker yang lebih stay di depan atau dia lebih ke roaming aja coach idealnya. Kemarin waktu pertama dia gerakannya dinamis sama Struik sama Marcelino ya. Tapi begitu babak kedua kan dirubah, dia lebih lebih ke tengah ya, lebih di depan. Ya menurut saya lebih efektif dia di depan gitu, Mas. Oke, berarti lebih baik yang
strikernya mungkin lebih baik Rafael Strike saja. Lebih baik mungkin striker adalah oleh Romeni saja dan mungkin Strike di sayap gitu, coach. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Oke, oke. Nah, kalau menurut coach, kalau dari oleh Romeni sendiri ini apa sih kelebihan yang bisa lebih diimprove lagi gitu agar kita bisa manfaatkan di laga berikutnya? Ya, yang paling kelihatan kan dia begitu dapat satu peluang bisa langsung cetak gol. Ya, yang terpenting adalah kita bisa memberikan suplai-suplai bola ke dia, baik umpan trupas atau crossing-crossing. Dia juga untuk pegang bolanya juga kuat kan di situ. Bisa one two, saya kira komplit lah menurut saya dia. Tinggal Baik, nah bagaimana kita suplai bola ke oleh Romeni kan itu. Nah, kemarin kan problemnya adalah lini tengah kita ini seperti dimatikan gitu ya oleh Australia pergerakan Tom Hay sehingga Ya, Tom Hay tidak bisa yang biasanya dia memberikan umpan-umpan manja gitu ya, tidak bisa melakukan ya. tugasnya dengan baik karena di marking dengan pemain tengahnya Australia. Nah, kira-kira solusi dari hal ini kalau menurut Coach Uston bagaimana, Coach? Ya, tentunya tim pelatih Australia sudah mempelajari bagaimana permainan tim Indonesia ya. Dan mereka kemarin memakai pola 3-4-3 begitu defense dan 5-4-1. Jadi pemain kita kesulitan untuk mengembangkan permainan. Dan begitu pemain kunci kita di pressing, kita tidak bisa mengalirkan bola. Ya tentunya kita harus sabar dulu, kadang-kadang kita pancing mereka untuk biar ke daerah kita, baru kita lakukan counter attack kan itu bisa juga seperti itu. Oke, berarti memang counter attack masih jadi salah satu apa ya kunci untuk Indonesia, berarti coach ya? Iya, salah satunya itu kalau misalkan tim compact 5-4-1 ya paling tidak itu kita bongkarnya ya dengan sirkulasi bolanya harus cepat, terus penetrasinya bagus dan shooting jarak jauh di situ, Mas. Baik, baik. Nah, kemudian coach yang Atau gimana atau coach? kalau Lanjut, lanjut. atau kita pancing dulu dia biar keluar dari daerahnya ya dengan salah satunya counter attack itu. Oke, oke. Berarti ya intinya kita mungkin lebih baik kemarin tuh bermain lebih sabar kali coach ya. Ya, kita harus bermain lebih sabar karena tentunya tim Australia ya kalau saya lihat ya masih satu tingkat lah di atas kita kan di situ. Oh, begitu. Oh, jadi maksudnya ya ini menarik coach. Jadi walaupun sekarang kita sudah Ya, dihuni oleh banyak pemain yang main di abroad ya di Eropa, kita tetap secara kualitas masih ya. kalah menurut pemandangan coach ya. Kalau menurut saya ya masih lah Mas karena dilihat dari skor juga ya. Skornya sudah jauh banget 5-1 kan. Kalau 5-1 ya berarti gap-nya kan juga kelihatan di situ. Dan apakah pemain-pemain abot kita di klubnya itu juga pemain inti kan kita juga harus pertanyakan juga di situ. Iya, ya ini menarik karena yang dikritis kemarin adalah salah satunya Nathan coach ya. Karena kan Nathan kan di Swansea City jarang main gitu coach. Nah, menurut coach bagaimana? Ya, ya itu pilihan dari pelatih ya. Cuman kalau di tengah itu harus ada, kalau di tengah kan tiga itu satu harus ada ball winner, dua playmaker, tiga itu harus ada destroyer. Artinya destroyer yang pemain yang bisa situasi satu lawan satu atau penetrasi ke depan kan di situ. Itu Mas. Iya, ya menarik. Berarti di lini tengah kemarin kita kurang sosok destroyer. Apakah salah satu sosoknya itu yang bisa jadi opsi adalah Ivar Jenner coach? Kalau di mata coach bagaimana? Ya, bisa Ivan Jenner atau untuk ke depannya biar penetrasi kan Ricky Kambuaya juga bagus di situ. Gitu, Mas. Oke, berarti Ricky Kambuaya juga Tapi sebelum-sebelumnya bisa memang jadi Ivan Jenner memang pemain inti ya sebelum-sebelumnya ya. Di era pelatih sebelumnya sepertinya. ya, dan coach melihat ada potensi juga ya dari Ricky Kambuaya ya untuk ibaratnya membantu Tom Haye di lini tengah gitu ya. Iya, kalau kita secara fair di Liga 1 gelandang saat ini yang bagus ya Ricky Kambuaya, Mas. Dengan dia penampilan di Dewa United.
Dan dengan kualitasnya itu, coach yakin bahwa Ricky bisa bersaing, coach ya, dan bisa mengimbangi permainan pemain-pemain kita yang abroad ini ya. Oh, saya sangat yakin dengan kualitas Ricky Kambuaya karena pernah bersama saya juga di Persebaya kan. Kayaknya dia semakin matang sekarang. Sedikit soal Ricky Dan Kambuaya, jangan kira-kira lupa, menurut ya, Ricky, dan jangan lupa, Mas, Ricky Kambuaya salah satu pemain yang menit bermainnya cukup banyak di kompetisi kan. Hampir jadi pemain inti tiap tiap pertandingan. Kecuali dia ada akumulasi atau cedera gitu. apa speciality yang coach lihat yang dari seorang Ricky Kambuaya, coach, yang bisa dimanfaatkan Clifford untuk memperkuat lini tengah kita? Dia bisa melakukan penetrasi, dia bisa satu lawan satunya baik attack defense-nya kuat, terus bisa juga dia kombinasi play di depan juga sangat sangat bagus kan. Dan dia naruh rigornya cukup tinggi juga, Mas. Siap, siap, siap. Ya, berarti Ricky Intinya Kambuaya bisa menjadi. intinya dia salah satu pemain yang bisa membongkar pertahanan lawan kalau dia rapat kan di situ. Dan di sisi lain punya kekuatan defensif yang baik, coach ya. Iya, dia kuat juga satu lawan satunya dalam defense. Baik, kemudian bicara soal pemain lokal lagi nih, coach, pemain Liga 1 maksud saya. Iya, Yang menjadi sorotan juga adalah Rizky Ridho. Nah, dalam beberapa iya, laga ronde 3 ini, seperti misalnya saat kita ditahan Bahrain 2-2 dan ketika iya, dikalahkan Cina 1-2, itu kan Rizky Ridho tidak dimainkan sejak awal gitu ya. Nah, sekarang juga ketika kita kalah iya. dari Australia, Rizky Ridho tidak dimainkan sejak awal. Padahal kalau kita ingat ketika main di GBK lawan Australia, Rizky Ridho Iya. mainnya kokoh banget. Dan di Liga 1 pun dia juga salah satu defender terbaik. Apakah menurut coach kedepannya Rizky Ridho ini wajib starter gitu, coach? Kalau itu prerogatif pelatih ya, tapi kalau menurut pribadi saya, Rizky Ridho udah pantas lah untuk jadi starter di pertandingan berikutnya, Hmm. nggak ada masalah. Apalagi dia kan udah klop banget sama Jay Endes juga kan, Mas. Kalau misalkan nih coach di next match kita memakai formasi yang kayak kemarin 4 back ya, 2 back tengah dan 2 back sayap. Apakah aman gitu kalau menurut pandangan coach kalau misalkan Ijaz diduetkan dengan Rizky Ridho? Saya ralat ya Mas ya. Kalau kemarin itu kita pakai 3 back bukan Oh 4 iya, back. oke. Oke. Kalau menurut pandangan awam memang kelihatannya kita pakai 4 back padahal enggak. Karena Calvin Verdong itu dia di center back kiri di situ. Kemungkinan kemungkinan di lawan Bahrain bisa saja Coach Patrick pakai 4-3-3. Nah, ini menarik coach. Untuk melawan Bahrain kan kita udah terlanjur kalah telak nih 1-5. Nah, berarti kan Ya, lawan Bahrain ini kita wajib menang. Menurut coach, kita main di ya, GBK pula. Apakah ya udah kita ya. sekarang mainnya untuk lawan Bahrain nanti kayak kemarin main pressing tinggi, cenderung ofensif dan penguasaan bola, ataukah untuk amannya kita bermain lebih sabar untuk mengadakan counter attack coach lawan Bahrain demi meraih kemenangan? Ya, sebenarnya sepak bola itu dinamis ya. Kalau kita waktunya menyerang, ya kita tetap total, tapi jangan lupakan pertahanan. Begitu kita hilang bola, kita bisa press atau tidak. Kalau tidak, ya kita kembali lagi retreat. Jangan sampai begitu kita tidak bisa press, kita tetap bisu. Begitu bola ditaruh di belakang behind kita, selesai kita. Kemarin juga saya melihat Bahrain itu bisa ngimbangi Jepang sampai babak pertama belum kemasukan loh. Dia Iya, kemasukan iya, menit ke iya, iya. 65. Dan itu dan itu menarik. Golnya Jepang, gol pertama itu ketika tim lawan melakukan high pressing. High pressing dan kena terupas sama pemain Jepang. Sama seperti gol kita yang kedua itu kan. Kita melakukan high pressing, kena terupas, di jantung kita selesai. Sama kemarin waktu Bahrain kemasukan lawan Jepang, proses gol pertamanya seperti itu. Bisa saja kita pancing mereka biar high pressing terus kita lakukan counter seperti itu. Ya, ini menarik. Berarti apakah itu menjadi kelemahan Bahrain juga, coach? Mereka pressingnya tidak, maksudnya secara struktur
permainan tidak terlalu kompak dan itu menjadi celah untuk kita eksploitasi di GBK nanti, Coach. Ya, yang pasti setelah pertandingan ini tim pelatih kan melakukan analisa calon lawan berikutnya dan tentunya sudah mempersiapkan game plan yang akan dilakukan untuk pertandingan lawan Bahrain. Dan menariknya adalah masih ada waktu beberapa hari untuk persiapan kan di situ, Mas. Sekarang tanggal 21 kita main lagi tanggal 25 ya. Masih ada waktu lah untuk persiapan untuk melakukan pertandingan lawan Bahrain kan di situ. Ya, ya betul betul. Dan kalau menurut pandangan coach tadi adalah salah satu kelemahan Bahrain adalah di ketika pressing itu, coach ya, kita bisa eksploitasi ya. Iya, iya. Karena Nah, Bahrain ketika Diva juga kompak kan kita kesulitan kemarin waktu tim lawan kompak kita susah untuk menembusnya ya. Salah satunya caranya menembus itu ya kita pancing mereka kan itu. oke. Nah, kemudian kalau menurut coach Uston, kita kan nanti lawan Bahrain, kita akan kembali bisa memainkan Ragnar Ortmangun dan Justin Hubner yang sebelumnya Ya, terkena akumulasi kartu. Nah, kalau menurut coach bagaimana? ya tentunya dengan tambahan amunisi pemain dua itu tim kita jadi lebih kuat. Tinggal pilihan strategi dan taktik apa yang dipakai untuk Coach Patrick untuk menghadapi pertandingan selanjutnya kan di situ, Mas. Nah, karena sudah ada Ragnar, kira-kira nih trio ideal ini depan timnas kita untuk lawan Bahrain, kalau menurut pandangan coach bagaimana? Kalau Clifford pasti dan timnya akan menganalisa, tapi kalau kita bicara sendiri Ya, menganalisis, kira-kira idealnya ya. gimana coach? Ya bisa saja nanti ada Urat Mangun itu Romeni sama Struik tiga di depan gitu kan. Oleh Romeni mungkin di depan coach ya, Struijk dan Ya, Ragnar mungkin lebih ke winger. iya. Struik bisa di kanan, Urat Mangun di kiri kan bisa gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara opsi di bangku cadangan, kemarin kan ketika strike ditarik keluar, yang masuk adalah Eliano Reinders. Nah, bagaimana coach melihat Ah, performa dia? kalau Liano menurut saya ya lumayan tapi ya nggak terlalu bagus-bagus banget sih menurut saya. Ya kembali tadi pasti pelatihnya punya pandangan yang berbeda kan. Ya, tapi selain Eliano, kira-kira opsinya siapa lagi coach kalau untuk lini depan, untuk super sub ya, maksud saya. Super Sub kemarin Sananta main ya Sananta terus memang pilihan di sayap kita nggak terlalu banyak ya. Maksudnya itu Hmm. pemain sayap kita yang kualitasnya di atas rata-rata itu loh. Nggak terlalu banyak memang. Mungkin ini Kebanyakan makanya kan kita hmm? Oke, mungkin ini makanya kita ya Mas. terasa banget coach ya kehilangan Egy Maulana Fikri ya. Iya mungkin salah satunya di situ. Oke, oke, oke. Nah, kalau Karena menurut untuk ya salah satu gimana? memecah kebutuhan tim lawan ya kita harus memainkan bola dari sayap, Mas. Dari samping-samping itu dulu. Ditarik back-back lawan terus kita bermain di half space itu. Oke. Ya, oke, oke. Ini menarik, Coach. Berarti memang untuk melawan Bahrain nanti harusnya kita bisa memanfaatkan keunggulan bukan keunggulan tapi apa ya, kemampuan pemain kita yang berada di sisi tepi, Coach ya, sisi sayap ya, dan bermain lebih ke Iya, half space ya. iya. Mungkin bisa lebih dielaborasi, Coach. Heeh. Ya paling tidak kita istilahnya kalau kalau saya itu bukan ball possession ya, ball progression. Contoh ketika golnya Australia itu ball progression dari cuma paling 4 pemain aja habis itu langsung udah cetak gol. Ada berapa kali sentuhan itu cuma ada 5-6 kali sentuhan udah jadi cetak gol. Jadi efektif dan efisien di situ Mas. Oke, tadi kita Berani juga melakukan udah kombinasi play 1-2 sentuhan terus shooting jarak jauh kan di situ. baik, baik, baik.
Dan kita kembali lagi ke tim Bahrain, Coach ya. Kalau menurut, jadi gini, tadi kan kita sudah Ya, membahas kelemahan dari Bahrain bahwa mereka ya, bisa dieksploitasi dengan melakukan ketika mereka melakukan pressing, bagaimana kita bisa menarik pemain ya, mereka untuk memancing gitu ya. ya. Nah, sekarang di sisi lain, kira-kira ada nggak kekuatan dari Bahrain yang perlu diwaspadai oleh timnas nih, Coach? Bahrain itu pegang bolanya kuat, terus dia juga sesekali melakukan counter attack, Mas. Sepertinya kalau menurut saya, dia tidak akan melakukan high pressing kalau lawan Indonesia. Oke, berarti mungkin Bisa mereka akan saja, lebih. Hmm? bisa saja tim kita yang dipancing sama mereka, kayak kemarin lawan Australia itu. Oh, oke. Berarti kita memang harus lebih Gitu. apa ya, lebih waspada lagi dan lebih kompak lagi dalam melakukan pressing, Coach ya. Jangan sampai kecolongan kayak kemarin Yes, itu ya. yes, itu. Jangan sampai itu kan. Itu kan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Apalagi besok kita main di kandang sendiri. Istilahnya kita aja bisa hampir menang loh waktu lawan Bahrain. Jangan sampai kita kalah di kandang sendiri lawan Bahrain kan itu. Dan Bahrain juga bukan tim yang mudah dikalahkan. Kita terbukti lawan Jepang aja dia cuman kalah 2-0 dan gol-golnya itu di atas menit 60, menit 65 dan 84 kalau nggak salah dari satu golnya dari tendangan pojok itu tim Jepang. Bicara menyinggung soal tendangan pojok, Coach bagaimana melihat kualitas dari set piece mereka? Uh, Dari Bahrain. iya, iya. Ya, Apakah sebaik tim Bahrain juga punya Australia? pemain-pemain yang kayaknya tidak sebaik Australia, tapi kalau kita dalam main markingnya nggak bener atau nggak ada main marking kayak kemarin lepas itu ya jadi masalah buat kita. Oke, berarti kita salah satu pelajaran yang bisa diambil dari Australia kemarin agar tidak terong di Bahrain adalah melakukan man marking dengan lebih baik, Coach ya. Iya, kan terbukti dari 2 gol itu pemain kita lepas penjaganya ketika ada tendangan sudut, ada corner itu. Baik, baik, baik. Coach, kira-kira untuk Ya, melawan Bahrain nanti siapa sih pemain yang bisa jadi pemain kunci kita, Coach? ya semuanya harus siap siapapun yang main ya. Karena lawan Bahrain kita dituntut harus menang dan tentunya pemain kunci tetap di depan ada Ole Romeni terus ini yang penting istilahnya dinamo di sepak bola ada di lini tengah kita harus kuat, harus dinamis, harus fleksibel kan seperti itu, Mas. Baik, baik. Nah, kalau oh ya, saya satu lagi mau minta pendapatku soal ini, Coach. Kan di antara pemain di depan kita kan yang paling subur itu kan sekarang ada namanya Septian Bagaskara, Coach ya. Dia Iya, juga sering main lah di Dewa United walaupun lebih sering jadi pemain pengganti. iya, Nah, iya. apakah Septian ini menarik untuk dicoba untuk opsi lain selain Ramadan Sananta atau hoki, Coach? Ya, tentunya kan sudah dibuktikan Septian di kompetisi, tinggal dikasih kecepatan ketika di tim nasional gitu. Harus berani tim pelatihnya memberikan kesempatan kepada Septian Bagaskara. Oke, sekarang kalau dari saya ingin tanya nih Coach, kira-kira formasi ideal menurut Ya, Coach, ini kita ngomong sendiri aja ya, pastikan kalau Clifford ada ya, timnya sendiri. Nah, cuman kalau ya. dari Coach Uston nih melihat kira-kira enaknya nih kita lawan Bahrain ini pakai formasi apa, Hmm. terus juga pemainnya siapa aja nih Coach? Kalau menurut saya sebaiknya lawan Bahrain bisa menggunakan formasi 4-3-3. Hmm. Hmm. Untuk trio di depan, seperti tadi Coach ya, Rafael Ya, Strike, di Romeni, dan depan. Ragnar ya. Ya, Nah, di kalau tengah bisa nanti ada Kambuaya, ada Ivan Jenner atau satunya Tom Haye di situ. Di kanan Davin Dick,
di kiri Perdom, di tengahnya Rido sama Jai Endes bisa. Oke, jadi lebih baik Rido yang starter berarti ya, menemani Jai Ijes ya. Ya, mungkin lah. Nah, kalau kiper lebih baik Martin Paes atau kita coba Audero nih, Coach? Kita nggak tahu kondisinya Audero udah bisa main ya. Aman ya. Gimana, Coach? Emil Audero udah bisa main ya. Nggak ada masalah ya. Iya, iya. Biasanya pelatih kalau kiper kita udah kemasukan 5 biasanya ada rotasi itu. Oke, menarik. Iya, iya. Nah, kemudian Coach, sebelum kita akhiri, pengen sedikit nih Coach, mungkin bisa berbagi Ya, cerita Coach ya, singkat. Kan beberapa waktu lalu Coach dan beberapa teman-teman kan ada yang dipanggil Clifford ya, untuk ya, seleksi ya, bisa dikatakannya seleksi menjadi staf pelatih ya. timnas. Kira-kira pengalamannya bagaimana Coach? Maksud saya bagaimana Coach melihat Patrick, dan Patrick ini sebenarnya maunya kayak gimana sih filosofinya? Ya, yang pertama kita bersyukur ya bisa dipanggil interview tim pelatih timnas ya. Orangnya humble terus tim pelatihnya kan expert di bidangnya di situ. Ya kita banyak ngobrol tentang sepak bola di Liga 1, pemain gelandang siapa yang kira-kira berkualitas, terus metodologi cara bermain kita seperti apa di situ, Mas. Eh, dia cerita soal filosofinya dia nggak, Coach? Apakah memang dia memang senang gitu main pressing tinggi? Oh dia cerita masalah filosofinya, cuman banyak menggali ke kitanya aja. Kan mungkin kepingin tahu seperti kita itu seperti gimana sih eh, untuk sepak bola gitu. Oke. Eh, berar- berarti dan juga tadi Coach bilang bahwa dia nanya-nanya soal pemain Liga 1. Berarti ada diskusi terkait pemain Ya, lokal yang oke siapa aja gitu ya? iya, khususnya di gelandang kan mungkin lihat CV Hmm, saya kan pemain gelandang ya. Ya saya bilang ya Liga 1 ya paling kelihatan dan kualitas ya lokal ya Ricky Kambuaya kan. Ricky Kambuaya, oke. Berarti Ricky Kambuaya memang bisa menjadi salah satu opsi kunci di lini tengah Coach ya untuk melawan Bahrain nanti ya. Untuk yang bisa dicoba Ya selain mudah-mudahan Mata mungkin. ya Oke, kita berharap dapat hasil positif, insya Allah bisa menang lawan Bahrain kan itu. amin. Berarti Coach optimis ya kita nanti bisa menang lawan Bahrain di GBK. Kira-kira ada prediksi skor nggak Coach? Ya kalau menang menurut saya tipis ya skornya. Bisa 2-1 atau 3-2. Oke. Nah, secara keseluruhan berarti apakah masih optimis Coach kita masih bisa lolos Piala Dunia nih? Kalau saya masih optimis. Misalkan kita pengennya sih lolos langsung ya. Tapi dilihat dari petanya kita bisa di babak selanjutnya. Ya mudah-mudahan kita bisa mencapai itu. Kalaupun tidak bisa lolos langsung ya kan ada tahap-tahap selanjutnya itu. Kita kejar di situ. Bisa urutan 3 atau 4 kan itu. Oke, siap Coach. Terima kasih banyak atas waktunya Coach ya, udah berdiskusi dan berbagi seputar taktik nih Coach. Ya, Siap. semoga juga sukses untuk Coach di Persebaya dan karir pelatihannya juga semakin meningkat. Dan semoga timnas kita, sebagaimana Amin. kita harapkan, bisa mengarai kemenangan Coach ya atas Bahrain. Amin. Makasih Mas. Sama-sama. Siap. Salam sehat selalu. Siap, Coach Uston. Baik, teman kembaran, itulah tadi diskusi saya dengan Coach Uston Nawawi, asisten pelatih Persebaya yang juga pernah dipanggil Clifford beberapa waktu lalu. Terima kasih setelah menyaksikan. Saksikan konten-konten kumparan bola berikutnya. Terima kasih.